Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku, dalam hidup ini, karena begitu banyaknya kegiatan yang kita jalani, ditambah beban hidup, persoalan, dan berbagai pergumulan yang menimpa hidup kita, membuat kita seringkali lupa untuk punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Pikiran kita seringkali berfokus kepada problema-problema yang kita hadapi, pencapaian-pencapaian yang sedang kita kejar, dan usaha sana-sini agar pergumulan yang kita hadapi bisa dapat diselesaikan. Padahal bila kita jujur saudaraku, semua upaya, semua usaha yang kita lakukan itu tanpa berkat penyertaan Tuhan menjadi sia-sia belaka. Sebab firman-Nya berkata, manusia merancang-rancang dalam hatinya, tetapi Tuhanlah yang melaksanakan segala sesuatunya. Itu artinya semua rancangan kita tanpa berkat yang datang daripada Tuhan menjadi sia-sia dan tidak berguna. Hal inilah yang disadari oleh Daud, sehingga ia selalu memulai harinya dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk menaikkan worship di hadapan Allah, bahkan memberikan persembahan terbaik di hadapannya sambil menunggu-nunggu lawatan yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidupnya. Semua ini dilakukan oleh Daud karena ia sadar betul bahwa hari-hari yang akan ia lalui akan begitu banyak tantangan, akan begitu banyak pergumulan, bahkan bisa jadi ia akan mengalami kesulitan yang amat sangat. Kejutan dalam hidup yang tidak terduga pun bisa saja muncul tiba-tiba. Itulah fakta hidup yang dihadapi oleh Daud, dan ia sadar bahwa ia membutuhkan penyertaan Tuhan setiap hari. Daud sadar betul bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan satu-satunya yang ia miliki. Ini bukan berarti ia tidak percaya orang-orang di sekitarnya, atau juga ia akan berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Bukan itu. Ini berbicara bahwa segala upaya yang kita kerjakan, sekalipun kita didukung dan disupport oleh orang-orang hebat di sekeliling kita, tapi tanpa penyertaan Allah, semuanya akan menjadi kacau dan bisa jadi bahkan berantakan. Itulah sebabnya sebelum memulai segala sesuatunya, Daud memulai terlebih dahulu dengan datang kepada Tuhan, memberikan persembahan terbaik di hadapannya sambil ia menunggu kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Saudaraku, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa diberkati oleh-Nya. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu artinya ia sadar betul ia membutuhkan Allah, dan ia percaya bahwa Allah sanggup untuk memberikan pertolongan kepadanya.
Itulah sebabnya ia berani mempercayakan hidupnya kepada Allah. Namun orang yang tidak percaya kepada Allah, ia selalu diliputi oleh perasaan khawatir, perasaan takut, bahkan tidak tenang dalam hidupnya. Padahal orang yang demikian, saudaraku, Alkitab mengatakan ia tidak akan memperoleh apa-apa. Bisa jadi justru apa yang ia khawatirkan, ia takutkan itu mendatangi hidupnya. Sebab sebagaimana sebuah quote yang mengatakan the power of mind, bagaimana kekuatan pikiran itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Maka kalau pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya, bisa jadi justru hal itulah yang akan mendatangi hidup kita. Karena itu, saudaraku, Daud membuang semua pikiran itu dan memulai harinya dengan cara melibatkan Allah untuk turut bekerja di dalam hidupnya. Biarlah hal yang sama juga boleh menjadi bagian kita, saudaraku. Bagaimana kita harus belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memulai segala sesuatunya dengan melibatkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan menghargai orang yang rendah hati dan selalu meminta kekuatan kepadanya dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Dia saja. Alkitab bahkan mengatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Semua ini tidak berarti bahwa orang yang memulai harinya dan mengandalkan hidupnya kepada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak, ini tidak bicara demikian. Yang dimaksudkan oleh firman Allah adalah bahwa dengan menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan dimampukan untuk melewati semua tantangan, bahkan berbagai kesulitan yang mungkin kita hadapi, tetapi kita dimampukan untuk melewati semua dan pada akhirnya membawa kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Maka biarlah melalui renungan yang singkat ini, saudaraku, menolong kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Allah, kita perlu percaya kepada Allah, kita perlu mengandalkan Allah, dan yakin betul bahwa bersama dengan Dia kita akan dapat melewati semua tantangan sepanjang hari ini dan menjadikan kita orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan melawat setiap kami dan menolong kami untuk kami senantiasa kuat di dalam menghadapi setiap tantangan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau, sebab kami tahu Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat, sumber damai sejahtera, dan sumber segala sesuatu. Kiranya berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu